Nah, saya sepakat bahwa kasus ini harus kita kawal bersama, bahwa kami sudah mendapatkan gambaran lah ya. Saya pikir bahwa makin terang kasus ini oleh karena banyak bukti, saksi, hasil PK juga yang selama ini kita hadirkan di dalam persidangan peninjauan kembali, ya. Dengan penggantian presiden ya ke Bapak Prabowo dengan Pak Gibran, ya ini tentu membawa harapan baru bagi kita selaku penegak hukum, ya. Nah, saya berharap banyak hal ya bahwa masyarakat Indonesia dalam hal ini saya pikir kita menaruh banyak harapan kepada Bapak Presiden Prabowo ya dan juga jajaran Kementerian Hukum dan HAM ya di bawah Menko Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Wamenko HAM Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ya. Karena Pak Otto ini adalah mengikuti dari awal dan juga karena ketua tim saat kemarin sebelum diangkat menjadi menteri, tentu beliau ini paham betul apa yang harus dilakukan di dalam Kemenko Hukum dan HAM ya ke depan ini untuk mengawal kasus ini, untuk lebih membuat terang peristiwa ini. Ya, tentu saya sebagai koordinator dari tim kuasa hukum ya dari 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon tentu berharap banyak ya dengan penggantian pucuk pimpinan di Menteri Hukum dan HAM ya khususnya di Kemenko Hukum dan HAM ini dengan jajaran Menteri Hukum dan jajarannya ini membawa angin segar untuk penegakan hukum ke depan. Itu Mbak. Baik, Bu Titin, pandangan Anda Bu? Ya, buat saya sangat luar biasa apalagi ada orang yang saya sangat hormati masuk dalam susunan. Sebetulnya keyakinan kebebasan ke-7 terpidana yang masih ada di dalam itu, saya sudah meyakini angin segar itu akan datang ketika tanggal 5 Juni 2024. Di tanggal itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi 7 terpidana. Apalagi saat ini yang saya sangat hormati itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ke-7 terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Otto dalam kabinet? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan di tangan Pak Otto lah para 7 terpidana ini akan bebas karena tanggal 5 Juni 2024 pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Otto Hasibuan. Saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016, waktu itu saya membawa sakatatal, saya diterima oleh tim Bapak Otto, dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Otto dilantik. Saya luar biasa, ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ke-7 terpidana. Pemerintahan baru menjadi harapan segar, menjadi harapan dari para terpidana kasus Vina Cirebon dan juga penasihat hukum para terpidana kasus Vina Cirebon untuk membebaskan, untuk terbebas dari penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus Vina Cirebon yang mengakibatkan masuknya para terpidana yang sekarang masih mendekam di dalam penjara, yang mana kebebasan dan juga hak-hak mereka itu dirampas oleh oknum-oknum yang dianggap tidak fair, yang dianggap tidak profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Dan kini harapan baru pun telah datang guys, yaitu dengan perantara pemerintahan baru setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden dan juga Gibran Raka Buming Raka menjadi wakilnya. Harapan baru itu pun datang. Karena apa kok harapan itu baru datang? Di antaranya adalah yang masuk di dalam kabinet, yaitu dalam pemerintahan Pak Prabowo ini adalah ada Bang Otto Hasibuan, yang mana Bang Otto Hasibuan ini menjadi wakil menteri dalam bidang hukum dan juga HAM. Harapan baru itu pun
dengan nyata disampaikan oleh Bang Jutek Bongso dan juga Bu Titin, yang mana Bang Jutek Bongso ini dan juga Bu Titin menjadi penasehat hukum dari ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini masih mendekam di dalam penjara. Harapannya bukan semata-mata ke Pak Oto Hasibuan, bukan, akan tapi harapannya kepada Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Kenapa kok harapan utamanya ke Pak Prabowo Subianto? Karena kalau Presiden sudah memerintahkan, otomatis ya dari pihak menterinya maupun wakil menteri ketika memberikan atensi untuk mengusut kasus tersebut, otomatis ya nanti akan segera diusut sesegera mungkin untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Jadi bukan karena pemerintahan baru saja guys ya, jadi keyakinan itu semakin muncul. Emang yang pertama diantaranya ya ada pemerintahan baru ini, dan alhamdulillahnya ada Bang Oto Hasibuan yang masuk dalam kabinet. Akan tetapi pengacara dan juga penasihat hukum dari para terpidana ini semakin yakin karena emang mempunyai bukti-bukti baru, mempunyai novum-novum baru, dan menemukan sesuatu kejanggalan, menemukan banyak fakta-fakta yang sangat janggal dari proses peradilan kasus Vina Cirebon yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya Bang Jutek Bongso dan juga Bu Titin saja guys, ternyata Pak Susno Duaji pun mempunyai harapan juga kepada Pak Prabowo Subianto untuk memerintahkan menteri-menterinya, untuk memerintahkan wakil menterinya untuk segera mengusut tuntas kasus Vina Cirebon ini. Seperti apa komentar dari Pak Susno Duaji? Kita langsung aja ke videonya. Saya sangat berharap kepada Presiden ya, bukan kepada menteri atau wakil menteri. Karena menteri atau wakil menteri itu tidak punya visi atau misi atau kebijakan. Yang punya kebijakan itu Presiden. Menteri, wakil menteri, dan sebagainya itu pembantu Presiden. Bagaimana presidennya, bagaimana menteri, wakil menteri melaksanakan. Jadi menteri, wakil menteri mau merubah sistem peradilan kita, mau berubah undang-undang kita. Kalau presidennya tidak tanda tangan, tidak setuju dengan apa yang itu dilakukan, ya nggak jalan. Karena yang punya pengaruh kepada DPR itu bukan menteri, tapi presiden. Nah, tapi menteri bisa saja mengajukan konsep, menyarankan pada presiden. Dilaksanakan apa tidak, itu presiden. Jadi bukan misalnya, oh ini karena wamennya sudah begini, menterinya udah begini, enggak. Sudah berapa kali kita ganti menteri dan ini. Nah, maka saya sangat berharap dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden Indonesia yang baru, betul-betul itu dari lubuk hatinya, betul-betul itu dia ingin melaksanakan itu, tinggal dia perintahkan kepada menterinya. Kalau menterinya tidak melakukan hal itu, maka menterinya ya dipecat gitu. Nah, itulah. Jadi kita tidak terlalu banyak berharap kepada para menteri. Yang kita berharap adalah kepada presiden. Oke. Pak Susno, Komnas HAM kan tapi punya sosok baru, tapi di sisi lain kemudian Kapolri-nya tetap sama. Anda melihat komitmen dari presiden baru ini dari sektor hukum seperti apa sebetulnya? Ya baru dengar pidato bahwa beliau mengatakan tentang hukum akan ditegakkan supaya betul-betul berkeadilan. Nah, bagaimana jabarannya, bagaimana perintah lebih lanjut kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Menteri, belum kita tahu. Dan bagaimana para Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung menerjemahkan pidato itu, belum tahu juga. Jadi kita masih penuh harap. Tetapi saya, walaupun Presiden belum membuat rincian, membuat jabaran, saya percaya pada figur Presiden, bahwa Bapak Prabowo ini adalah figur Presiden yang konsekuen, yang tegas, yang punya integritas. Tapi bagaimana? What next? Akan belum sampai dua kali berapa itu? 2 kali 24 jam dia jadi Presiden. Kita lihat, tidak bisa saya memberikan wah ini akan begini, belum. Kenapa? Walaupun saya kenal dengan para menterinya, saya tidak terlalu banyak berharap dengan menteri, karena menteri nggak bisa berbuat apa-apa itu. Yeah. Oke. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, yaitu harapan babak baru kasus Vina ini yaitu
harapannya adalah kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi semuanya nanti kasus Vina Cirebon ini segera terusut atau tidaknya tergantung dari Pak Prabowo untuk memerintahkan menteri dan juga wakil menterinya sesegera mungkin untuk mengusut kasus Vina ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, jadi harapan besarnya yaitu kepada Presiden Republik Indonesia. Karena kalau Presiden sudah memerintahkan, otomatis menteri dan wakil menteri akan melaksanakan. Karena yang bisa mengatur itu adalah semuanya di Presiden. Kalau menteri sama wakil menteri ya tidak bisa apa-apa, akan tetapi menteri dan juga wakil menteri cuma bisa memberikan atensi aja, memberikan usulan aja kepada Presiden untuk melaksanakan sesuatu hal yang mungkin diperlukan. Maka meskipun ada Bang Oto Hasibuan di situ, sebagaimana Bang Oto Hasibuan itu menjadi penasihat hukum dalam tim pihak terpidana, belum bisa berbuat banyak, kecuali Bang Oto hanya bisa memberikan rekomendasi pada Pak Prabowo untuk segera mengusut kasus Vina Cirebon ini. Dan pada intinya dengan adanya pemerintahan baru ini, ya, semua pihak, ya, khususnya para terpidana, khususnya penasihat hukum dan umumnya masyarakat Indonesia mempunyai harapan, menaruh harapan kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan juga wakilnya yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka untuk segera menegakkan keadilan dalam masalah hukum seperti halnya yang terjadi di Cirebon, yaitu kasus Vina Cirebon. Gimana guys tanggapan kalian? Nah, semoga aja ada perubahan yang signifikan. Segera diusut kasus Vina Cirebon ini dan mendapatkan informasi ataupun mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Oke, silakan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.